ditakuti dari Nissan, diam-diam ngeprank warga Indonesia. Halo Bor, sawadika, para pengamat otomotif abal-abal. Roma-romanya pihak Nissan gak bisa move on dari Indonesia, Bor. Berhenti produksi, tapi ikut berjualan. Ya, seperti peribahasa, angge-angge orang-orang, orang melu gawe, melu ngomong. Nah, gak usah diperdebatin lagi, Bor. Mending kita dagelin mobil barunya Nissan yang kabar-kabarnya akan masuk Indonesia. Entah kapan. Tapi banyak yang berharap mobil yang mirip dengan Honda Jazz ini segera masuk Wakanda. Biar si Toyo gak tengil, Bor. Siapa yang belum tahu mobil satu ini? Nggak usah pencet layarnya, kebiasaan. Ini adalah Nissan Micra. Memang melihat bentuk mobil ini nggak ada obat, Bor. Cakep gila. Bisa dibilang mobil ini perkawinan antara Honda Jazz, Toyota Yaris, dan Ford Focus. Dibilang mirip Honda Jazz, bisa dilihat dari depan seperempat ke samping. Stop. Segini, Bor, mirip Honda Jazz. Tapi jika melihat dari samping seperti Toyota Yaris, dan pantatnya seperti Ford Focus, apalagi bagian stop lampnya, Bor. Melirik sejarah, generasi Nissan Micra ini pernah menjajaki kejamnya selera warga Wakanda. Ya, pernah menjualnya di Indonesia untuk generasi ketiga dan keempat. Tapi sayang, penjualannya tak semulus kaki SPG-nya, Bor. Makanya mau nggak mau generasi keempat ini dihentikan. Jadi kasihan sama SPG-nya. Kasihan tuh sama saya, 3 hari 3 malam belum makan. Waduh, belum makan tapi kok kentutnya bau rendang. Ndagel aja ini si Memet. Itu kentutnya si Parjo. Nah, kembali ke SPG-nya, Bor. Bukan, maksudnya ke Nissan Micra. Memang gak afdol jika kita tak membahas sejarahnya dan apa hubungannya sama Indonesia. Beralih ke tahun 1982, di saat kepemimpinan Pak Harto, pihak Nissan malah membuat mobil yang bentuknya kayak Daihatsu Serit yang diberi nama Nissan Micra. Dan di tahun 1992, tanpa ulem-ulem pihak Nissan malah membuat generasi kedua Micra yang lagi dan lagi sama kayak mobilnya Daihatsu, yaitu ceria. Lalu barulah di generasi ketiga lahir di tahun 2002 yang bentuknya seperti VW Beetle. Memang masuk Indonesia, tapi berstatus CBU, cinta butuh uang, Bor. Dan di generasi keempat, mobil ini tetap berstatus CBU yang masuk Indonesia. Ya, pasti kalian tak asing dengan Roma-romanya, Bor. Santai. Di Indonesia, mobil ini bernama Nissan Mars. Tapi di luar sana, mobil ini kayak banci yang merubah namanya kalau malam, Bor. Si Micra. Bisa dibilang yang kita bahas ini adalah Nissan Mars generasi terbaru. Nah, fokus ke Nissan Micra ini aja, Bor. Generasi terakhir yang sudah facelift. Memang terasa cakep dan sporty. So, kita bully dalemannya aja, Bor. Waduh, bikin amsyong ini mobil. Apanya yang mau dibully? Penataan dashboard dan fiturnya, mobil ini cukup bikin ngiler para kaum CLBK. Ya, nggak cuma luarnya yang keren dan sporty, dalemannya juga. Bukan itu, kebiasaan. Daleman mobil yang tadi cukup sporty juga, Bor. Jadi keinget sama dashboardnya milik HRV yang banyak bahan soft touch dan terserat jahitan Pak Haji Imron. Kalau ini jahitan Pak Haji Ali. Sawang sinawang aja, Bor. Sekalian baca fitur satpamnya ini. Melihat dapur pacul, mobil ini gemar mengkoleksi mesin, Bor. Ada 3 varian, dari 900cc, 1000cc, dan diesel 1400cc yang semuanya memiliki turbo. Iya, sudah tahu. Pastinya mobil ini sangat irit, mencirit sampai mencret pemiliknya, Bor.
Lalu ngomongin harga, walau pihak Nissan belum memasukkannya ke Indonesia, tapi kita perlu tahu harganya di luar. Ya, di luar sana mobil ini sekitar 250 jutaan. Entah jika nanti masuk Wakanda bisa jadi berapa. Seperti dikuatkan oleh angan-angan dan dijatuhkan oleh kenyataan, Bor. Iya, perkiraan bisa sampai 300 jutaan lebih. Itu pun karena kena pajak dan tetek bengeknya. Pantes si Anu bisa beli Robicon. Awas, tukang bakso mengintai. Sorry. Nah, jadi seperti itu, Bor. Dagelan singkat tentang mobil Nissan yang kabar-kabarnya akan masuk mejeng ke Indonesia. Andai saja pihak Nissan mendatangkannya dari kemarin, mungkin sales dan SPG-nya nggak terlalu susah ngejualin produk dari Nissan. Gua Aldi, sampai jumpa di dagelan otomotif berikutnya. Thanks.